Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Legal Drafting. Kali ini kita akan membahas tentang peraturan perundang-undangan nasional. Oke, kita kalau melihat peraturan perundangan nasional, maka kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam bab 1 pasal 1 dan ayat 2, di situ disebutkan bahwa pertama, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ini berarti kita harus paham nih bahwa peraturan perundang ini harus ditetapkan atau yang membentuk adalah lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Kemudian setelah itu ditetapkan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan ini. Oke, selanjutnya adalah kita melihat jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Jenis dan hierarki peraturan undang-undangan kita kalau merujuk, nah ini pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, maka yang pertama adalah jenis dan hierarki peraturan perundangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, ya. Nah, Undang-Undang Dasar 1945. Atau kalau penyebutan ya di Undang-Undang Dasar setelah amandemen, maka di situ disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini kalau untuk membedakan dengan yang sebelum di amandemen. Kemudian yang kedua adalah ketetapan MPR. Ini dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, ketetapan MPR ini muncul. Padahal sebelum undang-undang ini, yaitu Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 yang juga mengenai itu pembentukan peraturan perundangan, disebutkan di sini ketetapan MPR-nya nggak ada. Tapi di sini ada. Kemudian yang ketiga adalah undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang disebut Perpu. Nah, ini Perpu untuk keluarnya, untuk persyaratan ada beberapa dan kita sudah pelajari. Kemudian yang keempat adalah peraturan pemerintah atau PP. Kemudian yang kelima adalah peraturan presiden. Yang keenam adalah peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh adalah peraturan daerah kabupaten. Nah, ini. Akan tetapi, ini kalau didasarkan pada pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Nah, kalau umpama kita merujuk lagi lebih dalam lagi mengenai jenis peraturan perundang-undangan, sebenarnya tidak hanya ini saja. Nah, jenisnya itu kalau silakan dilihat lagi dalam setelah pasal 7 ini, maka di situ jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud pada pasal 7 sebenarnya ada beberapa peraturan. Nah, misalnya peraturan yaitu peraturan yang ditetapkan oleh MPR, kemudian DPR, peraturan yang ditetapkan oleh DPD, ya toh. Kemudian Mahkamah Agung, di situ ada Mahkamah Konstitusi juga, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, ada menteri, badan lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang, atau pemerintah atas perintah undang-undang. Kemudian di situ ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten atau Kota, kemudian Bupati, Wali Kota, bahkan pada jajaran pemerintah yang terbawah, yaitu apa? Kepala desa atau yang setingkatnya. Ini adalah termasuk yang kalau peraturan ini dikeluarkan oleh lembaga tadi, maka ini termasuk jenis peraturan perundang-undangan juga, tidak hanya pasal 7 tadi. Nah, ini kemudian selanjutnya adalah kita melihat prinsip-prinsip peraturan perundangan. Prinsip peraturan perundangan yang pertama adalah dasar hukumnya selalu peraturan perundangan harus.
Harus dasar hukumnya selalu peraturan undang, tidak boleh tidak. Kemudian hanya peraturan tertentu dijadikan landasan yuridis tertentu khusus. Kemudian yang ketiga adalah peraturan perundang yang berlaku hanya dapat diubah, dicabut dan dihapus oleh peraturan perundang yang lebih yang sederajat atau lebih tinggi, atau umpama ada sebuah pertentangan, umpamanya undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar, maka dilakukan apa? Judicial review. Siapa yang berhak membatalkannya? Di situ adalah yang berhak adalah Mahkamah Konstitusi. Kemudian bagaimana kalau ada undang-undang atau ya di bawahnya undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang, maka yang berhak untuk mencabut adalah apa? Mahkamah Agung gitu kan. Ya, jadi ini harus jelas itu, clear itu ya. Mahkamah Agung yang untuk menghapusnya. Kemudian yang ketiga, keempat ya, peraturan yang baru mengesampingkan yang lama. Jadi peraturan yang baru itu harus berlaku, kemudian yang lama dikesampingkan. Ini kita lihat asas yang kita dengar itu kan. Kemudian ada yang kelima adalah peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah. Nah, ini asas-asas hukum itu kan. Nah, nggak boleh ini yang dulu terendah justru mengalahkan yang tinggi. Like superior derajat inferior ya di sini. Kemudian yang keenam adalah peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan yang bersifat umum, atau dalam asas hukum kita dikenal dengan apa itu? Lex specialis derajat legis generalis. Nah, ini. Nah, kemudian 7, setiap jenis peraturan materinya berbeda, jelas ini. Oke, kita masuk lagi. Pentingnya peraturan perundangan. Apa sih itu pentingnya peraturan perundangannya? Kita merujuk. Yang pertama, nah, pentingnya peraturan undang-undang itu adalah untuk menjamin kepastian hukum warga negara. Ini penting ya. Tanpa sebuah peraturan undang-undang, kan, apalagi negara yang bersistem kayak Indonesia ini, maka undang-undang adalah sebuah keniscayaan, harus ada. Karena apa? Untuk menjamin kepastian hukum warga negara. Jangan sampai tidak. Nah, yang kedua adalah memberikan rasa keadilan warga negara. Nah, dengan adanya peraturan ini akan terjamin keadilannya. Karena apa? Sudah tercantum. Keadilannya sudah bisa kelihatan. Nah, kemudian yang ketiga adalah melindungi, mengayomi hak-hak warga negara. Salah satu tujuan mungkin dibentuknya peraturan dalam hal tertentu ini adalah untuk mengayomi, melindungi hak warga negara. Dan juga tidak hanya minoritas, memang kita bicara tentang minoritas dan mayoritas, semua antara yang minoritas dan mayoritas juga diayomi kan, tidak ada pembedaannya. Kemudian yang keempat adalah menciptakan ketertiban dan ketentraman. Nah, jadi sebuah peraturan perundang ini tercipta diharapkan akan menimbulkan, menciptakan sebuah ketertiban ketentraman. Jangan justru umpama timbulnya peraturan itu peraturan-undangan atau undang-undang, umpamanya kalau sudah jadi undang-undang akan menimbulkan kegoncangan masyarakat, akan menimbulkan ketidaknyamanan. Ini ada yang salah umpamanya sampai terjadi begitu ya. Nah, ini adalah pentingnya peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya adalah kita melihat proses pembuatan peraturan undangan. Yang pertama adalah proses penyiapan, yang kedua adalah proses pengajuan, yang ketiga adalah proses pembahasan, yang keempat adalah proses penetapan, dan yang kelima adalah proses pengesahan dan pemberlakuan. Oke, kita selanjutnya adalah melihat proses penyiapan. Proses penyiapan ini kita melihat pertama proses penyiapan dari pihak presiden. Nah, seorang presiden dalam menyiapkan rancangan undang-undang maka dia akan memerintahkan atau bekerja sama dengan menterinya atau staf ahlinya, karena menteri pada hakikatnya adalah pembantu presiden. Ini. Jadi presiden dan menteri staf ahli dari presiden itu. Kemudian kalau di DPR bagaimana? Kita melihat di DPR, DPR di situ kemudian dengan apa?
dengan panitia ad hoc-nya. Nah, proses penyiapan presiden kalau kita melihat eh, yang berhak membuat rancangan undang-undang adalah antara presiden dan DPR. Nah, tadi bersinergi lah begitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita melihat proses pengajuannya. Proses pengajuannya lagi ini kita dari presiden. Presiden kemudian mengajukan rancangan undang-undang kepada siapa? Kepada pimpinan DPR. Nah, ini kalau naskah atau rancangan itu dari presiden ya. Kemudian kalau dari DPR maka naskah itu diajukan juga dilaporkan kepada presiden karena apa ya? Ini ada sinergisitas kerjasama dalam hal pembentukan eh, pengajuan dalam hal pembentukan rancangan undang-undang ini. Walaupun umpama nanti ada beberapa hak, umpamanya hak pengajuan pembuatan atau rancangan undang-undang itu ada hak inisiatif ya, inisiatif yang umpamanya ada di presiden dan DPR. Ini nanti. Nah, kemudian proses pembahasannya ini kita melihat dari presiden. Nah, presiden kemudian yang tadi diterima DPR, nah, kemudian setelah diterima DPR, nah, DPR kemudian menjadwalkan. Menjadwalkan untuk apa? Nah, ini menjadwalkan untuk melakukan sidang pleno. Nah, sidang pleno ini adalah untuk apa? Untuk menentukan bahwa nah, rancangan undang-undang yang masuk itu nah, disetujui enggak untuk masuk ke tingkat selanjutnya, yaitu apa? Ke komisi dan fraksi. Nah, kalau mamanya ini dah bisa masuk di sidang pleno itu mau dilanjutkan, maka setelah sidang pleno maka RUU itu dilanjutkan pembahasannya di komisi atau fraksi. Nah, setelah proses di komisi atau fraksi, maka ada proses lain. Ya, public hearing. Nah, hearing atau kita sering disebut dengan public hearing. Ini tujuannya paling tidak adalah apa? Keinginan untuk mendapatkan masukan ya. Mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat, dari akademisi ya, dari hal yang berkepentingan dan dari terutama dari pemerintah juga. Ini dilihat adanya public hearing sekali lagi untuk mendapatkan gambaran yang paling tidak komprehensif tentang rancangan undang-undang yang telah dibahas itu kan ya, mendapat gambaran dan masukan lah gitu, dan biar nanti partisipasi masyarakat terhadap sebuah rancangan undang-undang ini akan dapat bermakna, dan di kemudian hari setelah kalau memang public hearingnya partisipasi masyarakat ini berjalan dengan baik terhadap suatu produk rancangan undang-undang, maka ini akan baik sekali. Artinya begini, sewaktu partisipasi masyarakat luas dalam hal pembentukan rancangan undang ini dapat berjalan dengan baik, kemudian masyarakat itu dapat menerima, maka tidak menutup kemungkinan produk hukum ya yang berupa undang-undang nanti yang dihasilkan DPR akan mudah untuk diterima oleh masyarakat ya. Nah, ini. Nah, kemudian yang keempat, setelah momennya adanya hearing tadi dengan masyarakat, dengan melibatkan partisipasi masyarakat, yang keempat adalah sidang pleno, pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan untuk disetujui apa tidak sebuah rancangan undang-undang itu. Ini yang keempat. Kemudian selanjutnya adalah proses penetapan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Dalam proses penetapan rancangan undang-undang, ini penetapan undang menjadi undang dilakukan oleh DPR dalam rapat pleno tadi ini. Yang tadi, rapat pleno terakhir tadi untuk pengambilan keputusan. Jadi
penetapan sebuah rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang ini dilakukan oleh DPR dalam forum yang dinamakan dengan rapat pleno DPR. Dan rapat pleno DPR ini juga nanti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk sebuah quorum, sebuah rapat pleno yang bisa diterima dan sah secara hukum. Ini ada aturannya, ini kan dalam rapat pleno. Kemudian selanjutnya adalah kita membahas tentang proses pengesahan pemberlakuan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Yang pertama, rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama antara DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR setelah kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang. Jadi nanti tadi setelah terjadinya rapat pleno itu, maka ini DPR dan Presiden antara DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Kemudian penyerahan RUU yang telah disetujui tersebut paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Ya, ini harus ada tenggat waktunya, ini harus diperhatikan. Setuju terbuat paling lambat 7 hari. Nah, terus bagaimana? Seumpama ini dalam 7 hari ini Presiden membubuhkan tanda tangan. Nah, paling lambat berapa? Paling lambat 30 hari sejak RUU disetujui bersama. Ya, ini ya. Tadi sekali lagi penyerahan RUU telah disetujui tersebut paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Penyerahan ke Presiden tadi loh. Kemudian Presiden ini mempunyai waktu untuk membubuhkan tanda tangan paling lambat tadi 30 hari sejak RUU disetujui bersama antara DPR dan pemerintah. Kemudian ini ada klausal. Bagaimana apabila Presiden dalam jangka waktu 30 hari sejak persetujuan bersama tidak menandatangani? Maka jawabannya adalah RUU sah menjadi undang-undang dan segera diundang-undangkan. Ini berarti kalau sudah ada persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR, kalau umpamanya nanti Presiden tidak membubuhkan tanda tangan dalam waktu yang sudah ditentukan 30 hari itu, ini tetap rancangan undang-undang itu yang sudah menjadi disahkan itu akan tetap menjadi undang-undang walaupun tanpa tanda tangan ya. Ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian yang selanjutnya adalah undang-undang yang sudah ditetapkan oleh DPR, disahkan oleh Presiden dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara atas nama Presiden. Ini jadi yang undang-undangkan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara dengan atas nama Presiden. Kemudian selanjutnya adalah proses pembuatan undang-undang. Kita melihat proses pembuatan undang-undang. Jadi apa ya? Kembali lagi lah. Tadi sebenarnya sudah selesai, tapi kita coba melihat di sini bagaimana proses pembuatan undang-undangnya. Nah, ini kita melihat rancangan undang-undang yang oleh Presiden, kemudian rancangan undang-undang oleh DPR. Nah, rancangan undang-undang oleh Presiden, kemudian ke DPR, kan? Atau sebaliknya, rancangan undang-undang yang dari Presiden, kemudian ke DPR ke Presiden. Jadi ada timbal balik di sini. Ya. Kemudian apa? Kemudian antara Presiden dan DPR ini membahas rancangan undang-undang bersama, membahas bersama tentang itu. Ya, ini membahas bersama-sama. Kemudian setelah dibahas bersama-sama, bagaimana prosesnya? Proses pembuatan undang-undang pengesahan rancangan menjadi undang-undang. Ini adalah gambaran yang secara global dari tadi proses tadi ini ya. Nah, ini. Kemudian setelah itu apa? Ya tadi pengundangan dan penyebar luasan. Tadi sudah diuraikan di depan tadi. Ini hanya sebagai bagian slide. Dan pengundangan itu ya ini ada di mana? Melalui di mana? Di lembaran negara dan berita negara. Ya, ini. Oke, selanjutnya adalah proses
pembuatan peraturan daerah. Kita coba melihat ke proses peraturan daerah kata tadi undang-undang kita daerah. Kalau daerah tentu prosesnya bersama dengan tadi Raperda oleh kepala daerah, Raperda oleh DPRD kan. Ini ada timbal balik sama prosesnya timbal balik. Kemudian prosesnya membahas Raperda dengan DPRD dan kepala daerah ya. Kemudian sama juga ini ya, pengesahan Raperda menjadi Perda. Kemudian yang lain adalah apa? Pengundangan penyebar luasan. Di mana? Di lembaran daerah. Kalau tadi lembaran negara, undang-undang negara dengan di mana lalu di berita daerah. Oke, selanjutnya adalah kita melihat proses pembentukan undang-undang atau RUU dari Presiden. Ini kan tadi saya bilang ada kerjasama atau bahwa RUU itu ada yang sifatnya inisiatif Presiden, ada yang undang-undang dari inisiatif DPR. Ini kita melihat proses pembuatan undang-undang dari Presiden. Ya, ini pertama adalah diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua adalah untuk melakukan pembahasan Presiden menugasi menteri untuk mewakili Presiden. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, DPR membahas RUU dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak surat Presiden diterima. Ini. Kemudian yang keempat, untuk kepentingan pembahasan di DPR, menteri atau pimpinan pemrakarsa memperbanyak naskah dalam jumlah yang diperlukan. Ini ya, biar dapat tersebar luas kan. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana proses pembentukan undang-undang atau RUU dari DPR. Nah, ini kita melihat yang pertama adalah RUU yang disahkan dengan surat pimpinan DPR disampaikan kepada Presiden. Kemudian Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR paling lambat 60 hari sejak hari surat pimpinan DPR diterima, sama dengan waktunya. Kemudian yang ketiga adalah menteri mengkoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan. Dan terakhir adalah Sekretariat Jenderal DPR menyebar luaskan rancangan undang-undang. Ini adalah proses pembuatan undang-undang dari DPR. Kemudian selanjutnya adalah kita melihat siapa sih yang harus mentaati peraturan perundang-undangan? Ini ada sebuah pertanyaan kan. Nah, tentunya pasti siapa yang harus mentaati peraturan perundang-undangan? Ya setiap warga negara. Seluruh warga negara harus mentaati, tidak boleh tidak. Selain warga negara, setiap lembaga negara harus juga mentaati peraturan perundangan. Dia terikat. Kemudian setiap lembaga masyarakat juga yang lembaga sosial masyarakat, bahwa masyarakat juga harus mentaati, tidak boleh tidak kan begitu. Kemudian di situ juga selain lembaga negara, pemerintah sendiri juga harus mentaati peraturan, tidak boleh tidak, dan bahkan tidak ada kata umpamanya kebal hukum dan macam-macam. Maka ini. Nah, oke. Selanjutnya adalah kita mungkin bertanya mengapa perlu mentaati peraturan perundang-undangan. Jawabannya diantaranya adalah pertama, hukum atau peraturan undang-undang memiliki kekuatan hukum yang memaksa. Nah, ini kita nanti cari. Kedua, mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, teratur, rukun dan baik. Dalam hal hukum atau peraturan yang memiliki kekuatan hukum yang memaksa, artinya bahwa sewaktu hukum atau peraturan itu sudah diundangkan, maka seluruh masyarakat itu harus mentaati aturan hukum yang berkaitan dengan hukum yang telah ada itu. Tidak boleh tidak. Orang yang berkaitan dengan hukum itu, maka orang itu harus taat dengan aturan hukum itu. Tidak boleh tidak. Kan?
Nah, kalau tidak begini dipaksa untuk mentaatinya. Kalau nggak mau apa? Ya kena sanksi tentunya. Karena sanksi itu hubungannya dengan memaksa dua hubungannya nanti ada sanksi kalau dia melanggar. Nah, kemudian mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis. Jelas dengan hukum itu dibentuk, peraturan itu dibentuk ya untuk harmonis, agar teratur, ada hidup rukun dan baik gitu kan. Oke, selanjutnya adalah kita melihat kekuatan hukum berlakunya peraturan perundang-undangan. Ada beberapa kekuatan hukum berlakunya peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah kekuatan berlaku secara yuridis. Apa itu maknanya? Yaitu peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan yang berlaku apabila telah memenuhi syarat formal. Nah, dalam kurung tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, ya toh? Yang kita melihat tadi, yang sudah saya jelaskan tadi di awal tadi, dibentuk oleh lembaga yang sah. Menurut peraturan undang kita lihat pasal 1 dari tadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kemudian melalui proses penyusunan yang benar sesuai dengan peraturan. Nah, ini tadi muatannya dari pasal 1 tadi. Kita harus melihat itu. Kalau umpamanya ada proses ini, ya kita sebagai warga negara bisa judicial review kan bahwa sampai tidak ini, atau mungkin bisa pada dataran batal demi hukum karena tidak dibentuk didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku gitu kan. Ini bisa beberapa, tinggal lihat apa keadaannya bagaimana itu kan. Apakah sebuah peraturan ini bisa batal demi hukum atau nanti ada muatannya yang bisa, ada yang dilanggar. Maka kalau dilanggar beberapa kita nanti bisa judicial review dengan ke MK. Ya gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua adalah bahwa kekuatan berlaku secara sosiologis apabila peraturan perundangan itu dapat diterima oleh masyarakat sebagai hukum. Ini jelas bahwa ini yang penting juga, bahwa kekuatan berlaku sosiologis ini manakala peraturan undang itu dapat diterima oleh masyarakat sebagai hukum. Dan ini yang diharapkan, jangan justru sebuah peraturan undang yang sudah disahkan itu akan masyarakat akan antipati dan menolak. Ini sangat bertolak belakang dengan tujuan dibentuknya undang-undang itu. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan yang berlaku secara filosofis, yaitu apabila isi peraturan perundangan itu sesuai dengan cita-cita hukum, nilai positif yang tinggi. Cita-cita hukum kita adalah cita-cita hukum yang tentunya didasarkan pada falsafah negara kita. Tidak boleh tidak. Cita hukum kita ya apa? Pancasila. Pancasila itu adalah sebagai cita-cita hukum kita. Semua peraturan, undang-undang harus dinaungi, disinari bahasanya kan, dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak boleh tidak, karena itu menjadi sebuah landasan Pancasila sebagai landasan ideologi kita, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, dalam hal ini ya tadi harus mutlak sesuai dengan cita-cita hukum positif kita ya tadi, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sekali lagi sebagai dasar negara kita, sebagai pandangan hidup bangsa kita, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, ini terutama dalam hal ini sudah tepat ini. Jadi kita sekali lagi filosofis harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau cita-cita hukum, nilai positif yang tinggi. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengembangkan sikap mematuhi peraturan perundangan. Nah, ini ada beberapa sikap dalam hal untuk mematuhi peraturan perundangan. Nah, ada beberapa di sini
dikelompokkan dalam umpamanya apa sih usaha negara dalam hal mengembangkan sikap mematuhi peraturan perundangan. Ada beberapa usaha negara yang saya uraikan di sini, ada beberapa. Misalnya yang pertama adalah usaha negara adalah mengadakan penyuluhan hukum. Ini tentu lembaga negara, usaha negara melalui lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga yang bernaung di apa di naung sebagai tupoksi atau hak dan kewajibannya atau bagaimanapun. Ini tentu dalam hal mengembangkan sikap bagaimana peraturan itu mematuhi peraturan, maka ada beberapa usaha dengan mengadakan penyuluhan ini, ya, penyuluhan dan dilakukan oleh negara dengan banyak macam penyuluhannya, namanya. Yang kedua adalah memberi sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum. Nah, ini harusnya ini juga, tentunya sikap mematuhi peraturan ini harus diterapkan secara tegas bagi pelanggar hukumnya. Nah, ini tidak boleh tiga. Yang melanggar ya harus dikasih tegas. Nah, tapi ada pertanyaan yang politik. Lalu bagaimana umpama yang dalam mematuhinya, Pak? Apa ada rewardnya, Pak? Nah, ini tentunya kita pelajari lebih jauh itu kan. Ada rewardnya apa tidak gitu kan. Ada pertanyaan begitu Mas, itu kan ada yang politik itu. Ini kita lihat. Tentunya kan rewardnya untuk masyarakat kita semua. So, manakala kita mematuhi ya tentunya untuk rewardnya ya kita sendiri tadi, dan untuk masyarakat akan terjalin, akan tertib hukum, akan damai, ya, akan tentram, itulah ya. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan menciptakan berbagai produk hukum sesuai dengan kebutuhan. Ini usaha-usahanya menjadikan produk hukum dan kebutuhan. Nah, kemudian yang keempat adalah menciptakan sistem peradilan yang adil. Ini sangat sangat riskan saya kira sekali untuk menciptakan ini tugas riskan dan tugas kita semua sebagai warga negara dan juga tugas pemerintah dalam hal menciptakan sistem peradilan yang adil. Banyak peradilan-peradilan atau tanda kutip oknum peradilan yang umpama bermain ya dengan peradilan, kemudian oknum penegak hukum yang kemudian memutuskan sebuah hukum tidak tidak ada unsur keadilannya, bahkan mencederai keadilan. Ini ada banyak kita lihat, dan tentunya ini perlu dibenahi secara baik, dan tugasnya adalah sekali lagi tugasnya adalah itu tugas kita semua, tugas bersama masyarakat. Kita masyarakat menaati hukum dengan baik, peradilan pemerintah bagaimana menata peradilan yang baik, begitu. Kemudian usaha negara, usaha warga negara atau masyarakat, diantaranya ada beberapa macam, ya. Usaha adalah berusaha memahami peraturan berlaku. Ini kita harus memahami dengan sebaik-baiknya peraturan berlaku. Bahkan ada adigium atau ada sebuah mengatakan bahwa semua masyarakat itu dianggap tahu tentang hukum, dianggap ngerti, walaupun umpama bentuknya kayak apa tidak, tapi ada aturan yang mengatakan bahwa semua masyarakat itu dianggap tahu tentang hukum. Nah, tidak boleh tidak kan dianggap. Nah, oleh karena itu kalau dalam itu kita daripada dianggap tahu, ya mendingan kita berusaha memahami peraturan yang berlaku kan begitu. Yang kedua adalah selalu berhati-hati dalam bertindak sesuai dengan hukum. Ya, orang tahu hukum ini akan enak kan. Dia selalu berhati-hati dalam hukum, bertindak sesuai dengan hukum.
Nah, orang tahu hukum, jangan mempermainkan hukum, kan? Tetapi dengan hukum dia dapat hidup dengan baik, hati-hati, tidak sekali lagi tidak mempermainkan hukum dan tidak menyalahi hukum. Kemudian yang ketiga adalah tokoh masyarakat menjadikan dirinya sebagai teladan dalam mematuhi peraturan. Ini jelas. Biasanya tokoh masyarakat itu seseorang yang sentral. Kalau dia eh, menjalankan sebuah aturan hukum, maka dia akan dilihat oleh masyarakat pengikutnya dan akan menjadi suri teladan baik. Tapi sebaliknya kalau tokoh masyarakat ini tidak bisa menjadi suri teladan, ya orang di bawahnya juga akan berpikir, itu aja begitu, begitu kan, ada yang mengatakan begitu. Ini tokoh sentral masyarakat ini perlu sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah setiap warga negara atau warga masyarakat wajib memahami hak dan kewajibannya. Ini kita sebagai negara yang baik harus tahu bagaimana hak kita dan bagaimana kewajiban kita sebagai warga negara. Oke. Saya kira begitu untuk pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.